warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Saat ini tanggal 11 Agustus tahun 2022. Saya saat ini beranjang sana di kediaman sohib atau sahabat saya waktu pertama kali saya merantau ke Jakarta sekitaran tahun 1996 dulu, bertemu dengan sekarang sudah menjadi Ustadz Aji Lahaji. Kediaman saat ini yang saya kunjungi atau saya tempati saat ini yaitu di Pandian Selatan, Kabupaten Kecamatan Kota Sumeneb, Kabupaten Sumeneb, Madura. Kita saat ini dalam bincang-bincang silaturahim dengan Ustadz Aji Lahaji. Saya ingin sedikit banyak lebih tahu, lebih dekat dengan perjalanan karir beliau, karena beliau adalah seorang biduan dulu, seorang penyanyi di Kota Keris sampai merantau di Jakarta. Kita akan menyimak lebih jauh tentang perjalanan beliau ketika waktu pertama kali merantau di Kota Metropolitan Jakarta. Bagaimana Ustadz Aji Lahaji tentang perjalanan panjenengan awal mula tiba di Jakarta? Baik, pertama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Apoy Madura. Saya sambut dengan senang hati sahib atau sahabat lama. Alhamdulillah dengan izin Allah pertemukan kembali. Subhanallah, saya merasa bahagia berjumpa dengan sahabat-sahabat lama, karena sahabat lama itu sangat penting. Tentu di antara kita ada sejarah perjalanan hidup. Hidup adalah suatu perjalanan. Saya sendiri mempunyai suatu pengalaman, yaitu merantau. Maka pengalaman itu adalah suatu cambuk bagi saya. Pengalaman itu adalah suatu guru bagi saya. Tinggal bagaimana pola pikir diri saya sendiri. Betul. Hijrah adalah suatu anugerah dari Allah. Hijrah adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, adalah rahmat, adalah suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjalanan hidup, liku-liku hidup kita. Semua manusia dari mulai Adam dan Hawa sampai akhir zaman, semua insan itu punya sejarah. Ada sejarah itu, ada yang mirip-mirip, ya, ada pula yang tidak mirip-mirip. Ada yang pahit, ada pahit, yang manis, ada getir, ada sedikit manis. iya. Maka bagi saya pengalaman itu sangat penting. Cuman bagaimana pola pikir kita di dalam perjalanan kehidupan manusia itu sendiri. Para pendengar, khususnya para jamaah, khususnya Apoy Madura, saya banyak terima kasih dengan kehadiran Apoy Madura. Kami pun sangat sungguh bersyukur menceritakan pengalaman, Iya. sehingga alhamdulillah saya dipertemukan kembali dengan sahabat-sahabat saya. Baik, perjalanan hidup saya manis, getir, manis itu memang sudah biasa.
Kalau tadi saya berjalan dari kota Keris, yaitu kota Sumeneb, Iya. sangat pahit. Awalnya Pak. Awal ceritanya sangat pahit. Tapi dengan perjalanan itu, saya berjalan dengan tabah, sabar, menuju apa yang saya inginkan. Kehidupan sampai nyampe di ibu kota, alhamdulillah, kehidupan saya sangat luar biasa. Itulah pengalaman yang saya pelajari, yang saya jumpai, pahit, manis, saya rasakan. Sehingga apa? Perjalanan itu sangat penting. Sehingga kita bisa mengintrospeksi diri. Dari introspeksi diri itulah sehingga kita menjadi hamba Allah yang sangat, pola pikir kita menjadi seorang yang dewasa. Betul. Setelah dari perjalanan itu, keinginan saya ingin menjadi seorang artis. Awal mula berangkatnya merantau jenengan ke Jakarta ingin menjadi artis. Ingin menjadi artis. Ya. Betul. Alhamdulillah sampai di ibu kota, saya rekaman. Iya, iya. Di Surabaya pun juga saya pernah rekaman. Sebelum panjenengan ke Jakarta pernah Di Surabaya rekaman sudah punya album ya. album. Alhamdulillah saya hijrah ke ibu kota kurang lebih 3 bulan lamanya. Di Jakarta ya. Di ibu kota saya pernah pada zaman itu, zaman Pada tahun sekitar berapa? Sekitar tahun berapa itu? Ustaz? tahun berapa saya lupa itu ya. 90-an? Kurang lebihnya. Kurang lebihnya 91 apa 92. Iya, iya. Awal panjenengan ke Jakarta Ya. itu ya. Selama 3 bulan di Jakarta, alhamdulillah saya mendapatkan Kesempatan mendapatkan pada saat itu yang dinamakan cacadu. Artinya mendapatkan rekaman di Nafiri. Di Nafiri itu produsernya ya. Ya. Pada saat itu produser saya adalah Blackboard ya. Blackboard. Ya. Blackboard. Cuman saya alhamdulillah selama 3 bulan itu saya rekaman dengan Yupilatul. Yopilatul. Itulah saya punya pengalaman di ibu kota selama 3 bulan sampai berjalan dari hari ke hari tanpa pantang menyerah, Ya. berjalan dengan Walaupun kesabaran. Nyamuknya di situ. Walaupun nyamuknya itu kencang-kencang, nyamuk ibu kota dengan nyamuk Madura itu lain. Lain beda. Sangat lain. Kalau di ibu kota nyamuknya kayak lalat. Iya. Sekali nyentuh kepak. Nah, ini buat pengalaman para generasi-generasi penerus. Jadi kalaupun khususnya kota Keris, generasi-generasi penerus yang ingin punya keinginan ingin jadi artis, Artis ya. datanglah ke ibu kota. Coba di sana ya. Cobalah merantau ke ibu kota. Jadi biar tahu. Iya. Ya, kata orang Madura, jangan berkongkok cuma di Sumeneb saja. Kalau cuma berkongkok di Sumeneb, Iya. itu nyamuknya kecil-kecil. Kecil-kecil. Itulah perbedaan. Siapa antara- saja bisa kalau berkongkok di Sumeneb ya. Kalau di Sumeneb berkongkok itu bisa. Bisa. Sambil makan rujak dan sotonya, dengan sotonya, kan begitu. Itulah saya alhamdulillah dari hari ke hari, bulan ke bulan saya berjalan dengan sabar. Perjalanan itu adalah suatu sejarah bagi saya. Iya. Semua manusia itu pasti punya sejarah, walaupun sejarahnya agak berbeda. Berarti ini Pak Ustadz Haji. Berarti kalau tahun 90-an, tahun 2000, berarti sudah 30 tahun. Ingatan ini harus dibongkar kembali, ya kan? 30 tahun pertama kali panjenengan
32 tahun kalau dihitung tahun 90-an sampai tahun 2022. Iya kan? Betul. Ini baru dibongkar sekarang. Kita walaupun sebenarnya tahun 98 mulai kenalan, belum pernah kita bertanya tentang perjalanan awal hidup panjenengan di Jakarta, ya kan? Ya, betul. Setelah panjenengan rekaman di Nafiri itu, barangkali ada tawaran-tawaran show di Jakarta atau gimana ceritanya sampai saat ini masih tetap di Jakarta. Alhamdulillah, setelah saya habis rekaman, Iya. banyak juga saya show di luar. Iya. Artinya show seperti biasa, Iya. sampai masuk menjadi penyanyi malam. Itu sangat luar biasa bagi saya, ujiannya luar biasa. Iya, penyanyi malam. Ya, kalau menjadi penyanyi malam itu warna-warni. Warna-warni. Ya, saya kasih tahu bagi generasi-generasi penerus. Iya. Jadi kalau menjadi seorang penyanyi malam itu warnanya ada yang gelap, ada yang putih, ada yang loreng-loreng, macam-macam. Itulah sejarah kehidupan. Iya. Alhamdulillah, dengan perjalanannya waktu selama 8 tahun saya menjadi penyanyi malam, Iya. melalang buana dari satu sisi ke sisi yang lain, sehingga di situ banyak pelajaran bagi saya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, sehingga Allah berkehendak lain. Iya. Ya, sehingga Allah berkehendak lain, sehingga saya sendiri menjadi begini. Ya, Tidak, apakah memang itu sebuah cita-cita atau panjenengan mengikuti apa yang ditakdirkan Allah atau gimana? jadi begini. Iya. Kan awalnya panjenengan ke Jakarta merantau ingin jadi Jadi artis. artis. Ya, Iya. baik. Iya. Sangat luar biasa pertanyaan Anda itu. Saya datang ke ibu kota ingin menjadi seorang artis yang terkenal. Benar. Iya. Itulah cita-cita saya awal daripada cerita sejarah seorang artis. Iya. Di kota Sumeneb, kota Keris dulu ada namanya grup BS, namanya Bunga Semekar. Oh, ada grup musik dangdut. Ya, saya ingat masih Ya. pernah dengar itu. Saya pernah lama di BS Bunga Semekar. Tahun berapa? 80-an ya? Ya, kurang lebihnya 85. 80 ya, kurang lebihnya. Nah, di situ saya melanglang buana di seluruh Madura, sering show. Iya. Pada saat itu grup saya adalah pemimpinnya, seorang pemimpin adalah Mulyono Dawe almarhum. Iya. Beliau adalah seorang musisi Iya. yang sangat luar biasa, Asli Sumeneb. asli Sumeneb Pandian Pajagalan. lagi ya. Asli Pajagalan. Pajagalan ya. Nah, disitulah saya dari bulan ke bulan di grup BS sambil menata, belajar, Vokal ya. vokal apa segala macam, sehingga saya sendiri punya dasar. Maka dari itu saya hijrah. Di Jakarta. Ada cita-cita ingin menjadi seorang artis Terkenal. Alhamdulillah, Iya. saya sendiri tidak ada keinginan ingin menjadi ustadz. Iya. Tidak ada ingin menjadi cita-cita, tidak ingin jadi kiai, jadi ustadz. Gak ada ya. Cuman belajar dari pengalaman, belajar sabar. Sehingga apa? Allah berkehendak lain. Iya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi paling tidak Ustadz Haji, dari perjalanan panjenengan sudah merasakan pahit getirnya perjalanan hidup di Jakarta. Apa yang panjenengan dapatkan hikmah dari keinginan menjadi seorang artis, tiba-tiba saat ini menjadi ustaz? Apa hikmah yang intisari hikmah panjenengan yang panjenengan dapatkan? Baik,
ini sangat pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya sendiri sungguh sangat bersyukur kepada Allah. Iya. Karena saya keinginan menjadi artis, ternyata di balik artis itu saya berubah drastis dengan kehendaknya Allah. Iya. Ya, dengan kehendaknya Allah, bukan kehendak diri saya sendiri. Jadi hikmah itu sangat luar biasa. Karena perjalanan hidup saya menjadi seorang penyanyi klub, penyanyi malam itu sangat luar biasa. Tantangannya luar biasa. Tantangannya iya, godaannya iya. Wah, kalau saya melihat ya aww itu sudah biasa. Ya, mungkin kalau orang tidak pernah mengalami masuk ke situ, Astagfirullah. Masya Allah, astagfirullah. Tapi karena memang itu saya tempat di situ aktivitas kita, maka saya tidak kagum lagi, tidak terkejut. Memang saya sebenarnya waktu 98 ya ketemu dengan Ustadz Aji masih nyanyi di klub itu kan di Jakarta Utara. Pernah tahun waktu puasa, masih ingat kan? Masih. Kita dengan Ustadz Haji, ada juga teman kita Sahabat Umar kita, ya. Umar Dhani ya, Ya. gitu ya. Sampai di situ puasa Luar biasa. luar biasa ya. Itulah suka duka kita ini Iya. yang memang sudah tidak kaget lagi. Tidak kaget lagi. Ya, dengan pengalaman di ibu kota, betapa beratnya hidup di ibu kota itu. Luar biasa itu. Hujan tidak. Tapi paling tidak saya menggarisbawahi bahwa panjenengan saya nilai walaupun berada di gerombolan atau di komunitas yang rata-rata memang boleh dibilang kebanyakan ya maaf kupu-kupu malam ya, penyanyi malam atau pokoknya yang ada istilahnya malam, tapi paling tidak saya melihat panjenengan tidak hanyut, tidak terbawa arus waktu itu, ya kan? Betul. Tidak terbawa arus, justru panjenengan menciptakan nuansa Islami ketika panjenengan bersikap, bertutur kata, ya kan? Iya. Dengan berinteraksi dengan sahabat-sahabat yang penyanyi, Betul. penyanyi malam, Ya. ya. Termasuk kupu-kupu malam, ya. Ya, ini adalah suatu pelajaran bagi saya ya. Jadi saya menjadi seorang penyanyi malam selama 8 tahun. Iya. Katakanlah saya dikatakan seorang artis malam. Tapi di situ saya tidak kebawa arus daripada godaan-godaan itu sendiri. Alhamdulillah. Justru saya pada saat itu sering memberikan satu wejangan, Motivasi kepada rekan-rekan kita ya. bagaimana ke depan, baik itu kepada musisi teman-teman kita, Betul. baik itu artis-artis teman-teman kita, sahabat. Saya selalu menyampaikan. Cuman pada saat itu tetap saya melakukan apa yang diperintahkan Allah yang namanya ibadah, baik itu 5 waktu maupun Sholat malam. sholat malam. Karena panjenengan sholatnya di atas ya. Saya masih terkesan Iya. pada saat itu masih di depan Ancol, Iya. karena saya diberi wewenang pada saat itu oleh manajer, diberi kesempatan untuk beribadah di atas. Ya, waktu saya istirahat tetap ibadah. Iya. Ya, Waktu sholat nyanyi malam, ya. waktu nyanyi. Ya, itulah pengalaman suka duka saya di ibu kota. Alhamdulillah dengan rahmat Allah, Allah membalikkan saya sehingga saya menjadi Saat ini. menjadi ya dikatakanlah para jamaah menjadikan saya ustadz, jadi kiai. Ya, saya tidak mengharapkan. Sebenarnya tidak ada punya cita-cita atau bayangan sampean menjadi seorang Tidak, ustadz saat ini, tidak ya? ada. Tidak ada ya. Tidak ada di hati saya keinginan menjadi kiai, menjadi ustadz. Tapi karena semua kehendaknya Allah, itu bisa terjadi. Ya. Jadi Selama perjalanan panjenengan, kan panjenengan sudah tidak terbawa arus dalam pergaulan dunia malam. Apa kira-kira yang bisa panjenengan petik
panjenengan petik dari perjalanan hidup panjenengan waktu di dunia malam. Baik. Jadi sekalipun saya masuk ke dunia malam, ketemu dengan kupu-kupu malam, yang tidak terlepas hanya ada dua, Iya. yaitu istighfar dan bertasbih. Sehingga hati saya tidak ada sedikit pun terenyuh di hati saya, tergoda dan kebawa arus. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya bersyukur kepada Allah, masuk ke tempat yang sangat luar biasa, tempat maksiat. Tapi di situ pun saya selalu beristighfar. Iya. Saya beristighfar, awal mulanya istighfar, bertasbih, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, subhanallah walhamdulillah. Itu yang tidak pernah saya lepas. Iya, betul. Dengan kebesaran Allah, alhamdulillah, maka saya jadilah begini. Inilah perjalanan hidup saya dari awal ingin menjadi seorang artis yang terkenal. Kalau tadinya saya di hati saya tidak ada keinginan menjadi ustadz, tidak ada keinginan mau menjadi seorang kiai, tidak ada di benak hati saya, tidak ada itu. Setelah perjalanannya waktu, maka Allah punya kehendak lain. Ya, Allah punya kehendak lain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi saya bersyukur kepada sahabat saya Mas Kai, Apoy Madura. Ini suatu pertanyaan mengungkit sejarah perjalanan hidup sangat luar biasa. Karena apa kira-kira lagu yang pernah panjenengan sudah rekaman, berapa lagu itu, boleh kira-kira di judulnya apa, barangkali bisa. Baik, mungkin saya sudah lupa ya. Pada saat saya di Surabaya, pada saat itu kalau tidak salah gubernurnya Mbak Sofi. Oh, Mbak Sofi Sudirman ya. Mbak Sofi Sudirman pada saat itu kebetulan saya waktu rekaman di Surabaya dengan seorang artis dari Surabaya, dari Krian Sidoarjo. Setelah selesai rekaman, ternyata di situ di-cut oleh seorang gubernur, Mbak Sofi Sudirman, oleh Bapak Mbak Sofi Sudirman, karena syairnya mengandung tidak bagus. Ya, harus dirubah, harus direnovasi di Ramadan. Sehingga itulah saya setelah itu hijrah ke ibu kota. Ya, memang produsernya Mbak Sofi Sudirman atau gimana waktu itu? Bukan. Jadi pada saat itu kebetulan saya punya seorang produsen dari Sumeneb ya. Yaitu Bapak Haji Kaheri. Kebetulan pada saat itu ada saya punya saudara Sadi Gosal. Ya. Pada saat itu mengajak saya untuk rekaman di Surabaya. Saya terima itu dengan adanya saudara Sadi Gosal. Ya, terima kasih Sadi Gosal. Ya, ini sejarah bagi saya. Anda membantu saya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda pun juga nanti bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan, khusus teman-teman sahabat saya khususnya di Kota Keris. Tapi Mas Sadi Gosal masih sekarang ya? Kalau saya dengar Sadi Gosal masih selalu sehat, bergabung, masih sehat, alhamdulillah, tegar bugar, termasuk Mas Awit Labeng. Itu masih produktif itu. Masih produktif itu. Saya juga berterima kasih Mas Awit Labeng. Saya dulu pernah beliau punya karangan lagu. Nah, judulnya Mona. Mas Awit Labeng, Mona. Jangan dilupakan itu Mona, Mas Awit. Ya, Mas Awit. Itu adalah sejarah. Tapi kan sering juga ke Jakarta itu Mas Awit Labeng. Ya, pada saat itu juga sejarah dengan saya. Mas Awit Labeng ya. Dengan Mas Awit Labeng pada saat itu saya berjalan berdua. Ya, itu sejarahnya sangat luar biasa. Di keramaian kota
luar biasa. Sampai dengan panjenengan ditinggalkan Iya, waktu pada saat itu beliau saya tinggal waktu itu kalau nggak salah di Mangga Besar. di Mangga Besar ya, ditinggalkan sendiri ya. Ya biar digigit nyamuk Mas. Ternyata alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Mas Abi Labeng ya. Ini adalah sejarah juga musisi-musisi khususnya dari Kota Keris Sumeneb. Ya, betul. Teman-teman, sahabat, jangan bosan-bosan. Ya. Harus lebih kreatif lagi kepada musisi khususnya di Kota Keris, para musisi muda khususnya ya, sebagai generasi penerus, sebagai musisi, sebagai artis, jangan putus asa. Ayo kita kaji kembali bagaimana menjadi seorang musisi, menjadi seorang arranger, bagaimana ingin menjadi seorang artis. Di situ juga harus banyak generasi muda yang bermunculan, baik di industrial ya. Saya sangat bersyukur ya, kalau bisa tolong suaranya diangkat-angkat lagi. Tapi paling tidak ini Ustaz Haji, saat ini kita ini mengadakan podcast seperti ini sebenarnya ingin bukan hanya kita termotivasi dalam banyak hal, tapi paling tidak dengan podcast ini barangkali bisa menjangkau pemirsa khususnya para generasi muda yang di Sumeneb mau terjun ke dunia artis. Apa yang harus dipersiapkan? Paling tidak sepengetahuan saya, menjadi artis itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak langsung simsalabim habra-gedabra. Perjuangannya luar biasa, penderitaannya luar biasa. Itu, baik, iya. Baik, terima kasih, itu sangat pertanyaan yang sangat luar biasa. Memang menjadi seorang artis itu tidak mudah, tidak gampang. Seperti yang Anda katakan tadi, Iya. Itu sangat tidak mudah. Tidak mudah. Butuh proses, butuh perjuangan, butuh mentalitas, butuh suara yang memang punya ciri khas, karakter ya. Karakter. Untuk saya katakan tadi, sekali lagi sebagai generasi penerus khususnya Kota Keris Sumeneb, tak perlu mengikuti suara yang ada. Ya, ini suatu pelajaran, pengalaman bagi saya. Menjadi mengikor ya. Itu tidak baik sebetulnya, karena aslinya sudah ada. Keluarkanlah ciri khas kita, suara kita. Itu keluarkan, sehingga apa? Sehingga yang kita cari nanti setelah nyampe di ibu kota beda dengan yang lain. Ada nilai jual ya. Ya, contoh umpamanya ingin niru seperti Uma Irama, itu sudah ada suara yang khas. Seperti Imam Isa Alifi, Mas Imam, itu sudah ada. Seperti Mansur, udah ada. Bolehlah niru, tapi ciri khas kita itu perlu kita keluarkan, ditonjolkan gitu. Ya, ini buat generasi penerus khususnya di Kota Keris Sumeneb. Jangan nanti ngekor sampai di ibu kota nggak laku karena yang aslinya sudah ada. Jadi masa kita jadi KW-nya? Jadi kita itu harus mempelajari di mana ciri khas kita, di mana cara memoles. Dangdut tidak gampang. Iya. Suara dangdut tidak gampang, tidak mudah. Betul. Ini sepengalaman saya, bagi saya adalah suatu sejarah bahwa semua seniman, artinya baik itu pop, rock, keroncong, saya suka itu. Tapi kenapa yang saya sukai setelah itu kok lari, ternyata di dangdut itu seninya luar biasa. Ya, seninya sangat luar biasa. Seperti contohnya lagu-lagunya Leo Waldi. Sering banyak orang meniru. Maka dari itu sebagai generasi penerus, janganlah meniru. Ciri khas kita keluarkan, power kita keluarkan. Itu yang perlu, ciri khas kita sebetulnya. Terus masalah penderitaan, apakah seorang artis itu harus siap
menderita istilahnya. Baik. Ini sangat pertanyaan luar biasa. Menjadi seorang keberhasilan tentu mendapatkan suatu tantangan. Betul, betul, betul. Tantangan itu ya memang harus kita hadapi, harus kita nerima, harus kita sabar, jangan buru-buru, ya. Karena semua ingin menjadi seorang artis itu mengalami Pahit getir gitu ya. pahit, mungkin barangkali lapar, mungkin barangkali haus. Itulah yang saya alami, itu adalah sejarah bagi kami, bagi saya. Panjenengan pernah ngalami juga ya? Oh, pernah ngalami, ya, pernah ngalami. Menawarkan lagu, kadang-kadang ditolak. Berapa bulan masih Berapa bulan, tunggu kabarnya, bisa tunggu-tunggu, ternyata ditolak. gitu Ya. ya. Itulah butuh kesabaran. Sementara di Jakarta, sementara tiap hari kita harus makan gitu ya. Ya, itulah perjalanan hidup. Iya. Harus kuat mental. Harus kuat mental. Kadang-kadang ada uang, nggak ada uang kita jalan kaki, panas tidak panas. Saya punya teman dia sebenarnya musisi juga, cuma awal-awalnya teman itu waktu ada di Bekasi itu menderita banget. Bahkan itu 2 hari tidak makan nasi karena perutnya sudah lapar, akhirnya ngamen. Itu yang dia dapatkan, ngambil ke toko-toko itu, Ya. ke pasar itu. Nggak tahunya pulangnya bawa ketela rebus, bawa ketela pohon, direbuslah bersama-sama. Itulah perjalanannya. Jadi sampai kalau kelaparan ya. menurut saya mau jadi apapun yang ada cita-citanya itu butuh kesabaran. Sabaran. Ya, memberikan suatu motivasi pada diri kita, ya, harus berjalan dengan ya liku-likunya sangat luar biasa ingin menjadi seorang artis. Kadang-kadang kita berjalan hujan turun, itu juga rahmat sebetulnya. Ya, kadang-kadang berjalan perut kosong, Betul. ya. Kadang-kadang rokok sebatang diisap 2-3 kali, ditaruh matiin dulu. Ini pengalaman semua artis, bukan hanya saya. Semua artis ngalami semua seperti itu. Iya. Dari artis yang kelas kakap sampai artis yang Kelas teri. kelas teri, itu semua ngalami yang namanya lapar. Jadi para generasi muda jangan kaget. Ya, ini generasi maunya keburu-buru menjadi artis, menjadi terkenal. Itu Langsung booming. jangan seperti itu. Itu ada perjalanan namanya. Perjalanan panjang. Kadang-kadang walaupun itu sudah lolos, masih belum dapat duit, Tapi perlu dipikir kembali. Iya. Saya menceritakan sejarah bukan buka aib, Bukan menakut-nakuti. bukan nakut-nakuti. Nah, maka dari itu khususnya di kota Sumeneb, kota Keris, kalau Anda ingin jadi artis, datanglah ke ibu kota. Di ibu kota Persiapkan mental. harus mempersiapkan dari segala bidang. Ya. Bidang. Jadi kalau menurut saya menjadi seorang artis itu tidak gampang, tidak mudah. Setelah saya alami, begini menjadi seorang artis, perjalanan sangat luar biasa. Iya. Karena Iya. saya punya pengalaman di bidang suara, tarik suara. Alhamdulillah dari situ pun juga banyak hikmahnya saya pelajari. Ya, banyak yang saya pelajari dalam perjalanan hidup di ibu kota, berjumpa dengan suku ini, berjumpa dengan suku ini. Jadi barangkali ada sahabat-sahabat yang ingin menjadi seorang artis, yang ingin menjadi seorang artis yang ternama terkenal, datanglah ke ibu kota, ya. Tapi harus kuat mental, ya. Itulah perjalanan saya ceritakan agar supaya nanti generasi-generasi penerus ini tidak kaget. Ya, alhamdulillah sekarang ya dengan kehendaknya Allah saya bisa menjadi begini. Iya.
Perjalanan panjenengan waktu di Jakarta sudah malang melintang ya, Iya. di ibu kota. Sampai saat ini adakah teman-teman kita seangkatan panjenengan yang sukses dan yang tidak sukses? Iya. Boleh diceritakan, Baik. Ustaz Haji? Tentu perjalanan hidup itu tidak sama. Tidak sama ya. Tidak sama antara satu dengan satu yang lainnya. Kadang-kadang begini Ustaz Haji, ada yang suaranya bagus ketika mengeluarkan album gak laku di pasaran. Ada yang kadang-kadang suaranya juga bagus langsung meledak. Ya. Ya kan? Tidak sedikit itu kan? Jadi kan begini, kalau kita menyimak di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul kullu ya'malu ala sakilati farabbukum a'lamu biman wada sabila. Jadi setiap manusia itu tidak sama. Tidak sama, suara pun tidak sama, keinginan pun tidak sama. Dari segala bidang itu memang sudah diciptakan oleh Allah, ada perbedaan ya. Ada yang mirip-mirip. Nah, adapun ada sahabat teman yang sukses, ada kadang suara enak. Kenapa? Tapi kok di pasaran tidak laku. Tidak laku Ya. albumnya ya. Ya, album banyak. Itu banyak. Teman-teman saya banyak suara enak. Tapi kenapa di pasaran ada suara pas-pasan kok bisa laku? Nah, itulah dengan kehendaknya Allah. Rahasia Allah ya. Itulah rahasia Allah sebetulnya. Maka tadi saya katakan bahwa setiap manusia itu ada perbedaan. Perjalanannya pun beda, walaupun itu adalah satu tujuan. Itu tujuan. Betul. Tapi perjalanan kehidupannya itu berbeda. Ya, ada ya syukur-syukur mudah-mudahan teman-teman atau sahabat saya sealumni barangkali punya tujuan yang sama, ingin menjadi artis. Saya doakan semoga sukses, semoga berjalan dengan lancar. Syukur-syukur, alhamdulillah tidak ada kendala sedikit pun. Kalaupun ada tantangan ya kita harus memang hadapi. Begitulah kehidupan manusia itu. Karena tidak sedikit ketika di tengah jalan banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita ketika merantau di Jakarta sudah tidak tahan lagi dengan adanya sebuah tantangan lapar. Baik. Karena kebanyakan di antara kita yaitu tadi seringkali mengalami namanya urusan perut gitu. Ya, Karena di Jakarta kalau tidak kerja ya nggak makan soalnya. Sementara pekerjaan kita cuma mengandalkan suara, itu pun masih ibaratnya masih belum diterima dengan produser gitu kan. Jadi kalau menurut saya perjalanan hidup seorang artis itu sangat pahitnya luar biasa. Pahitnya sangat luar biasa. Iya. Maka dari itu saya ingatkan, kita harus kuat mental. Kita memang harus sabar. Betul. Kalau generasi-generasi penerus ini punya cita-cita ingin menjadi artis, satu mental, dua kesabaran. Iya. Yang ketiga dasarnya adalah punya sosok suara yang memang lain daripada yang lain. Ciri khas ya? Ya, punya ciri khas kasarnya. Yang keempat, nah itu kita jangan tidak boleh putus asa. Tidak boleh, ya tidak boleh. Ada yang jadi, ada yang tidak jadi. Ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Nah perjalanan itu tidak sama memang. Ya, jadi itulah pengalaman saya pada saat itu ingin menjadi seorang artis yang terkenal. Setelah biduan terkenal ya. Setelah saya jalani, wah, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah. Selama ini bisa mencicipi dunia keartisan gitu ya. Jadi kalau apakah ada penyesalan Ustaz Haji ketika panjenengan dulunya bercita-cita jadi artis, memang sempat jadi artis memang, cuma saat ini berbalik 180 derajat, bukan jadi artis dunia yang glamor, saat ini menjadi dunia yang religius yang dihadapi panjenengan.
Saya merasa bersyukur. Bersyukur, bukan menyesal ya. Tidak ada penyesalan bagi saya. Iya, iya. Ya, saya sangat bersyukur dan sangat bersyukur dan bersyukur. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ini adalah qadrat. Iya, betul. Ini adalah takdir. Ini adalah kehendaknya Allah. Ya, ini adalah kehendaknya Allah. Jadi bagi saya, alhamdulillah, satu, tidak ada penyesalan. Sedikit pun tidak ada. Justru saya merasa bersyukur. Alhamdulillah saya bersyukur. Karena panjenengan ditempa dengan penderitaan, dengan kemasyhuran, dengan dunia malam, ditempa semacam dan sebagainya, dunia hitam dan dunia hitam, dunia malam dan dunia gelap ya. Akhirnya bisa mendapatkan suatu anugerah menjalani dunia yang religius. Ya, liku-liku itu pasti ada. Pasti ada. Ya. Setiap manusia itu pasti ada. Sejarah itu pasti ada. Dari mulai Nabi Allah Adam dengan Hawa itu sudah ada sejarah. Sampai kepada anak cicitnya sampai akhir zaman itu ada sejarah. Sejarah. Ya, semua manusia. Cuman sejarah itu kan ada berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, ada perbedaan. Nah, cuman saya menceritakan, saya belajar apa yang saya alami. Iya, betul. Syukur dan saya bersyukur. Alhamdulillah saya oleh Allah diangkat menjadi ya sekarang kayak begini. Iya. Tapi paling tidak perjalanan semacam itu paling tidak telah Waalaikumsalam. Tapi paling tidak perjalanan itu telah menempa panjenengan untuk terus mensyukuri apa yang menjadi anugerah Allah. Ya. Ini adalah suatu anugerah bagi saya. Ini adalah rahmat. Kesampaian cita-cita saya menjadi seorang artis. Sudah saya sampaikan tadi, tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan ya. Justru dibalik semua saya berbalik menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah sampai sekarang bagi saya pribadi ini sangat luar biasa pemberian Allah. Kalaupun tidak ada rahmat dari Allah, aduh, masya Allah. Ya, mungkin saya masih bergelimang di dunia malam, berkecimpung di dunia kupu-kupu malam, karena saya adalah seorang artis pada saat itu, punya cita-cita ingin menjadi seorang artis yang terkenal, ingin menjadi seorang sosok yang menjadi artis seperti artis-artis lainnya. Banyak sebenarnya kisah di antara kita berdua waktu di Cempaka Putih ya. Di Cempaka Putih banyak juga kisah. Barangkali panjenengan ada pesan untuk teman-teman kita, teman-teman artis yang saat ini tetap menggeluti dunia keartisannya. Barangkali tolong bisa diceritakan, disampaikan gitu. Terima kasih Mas Kai. Pesan dan kesan saya kepada sahabat, sohib, teman-teman yang masih berkecimpung dunia artis. Pesan saya, jangan putus asa. Yang kedua, harus sabar, harus tabah, harus tawakal kepada Allah. Insya Allah kalau menekuni, mudah-mudahan dengan izin Allah angkat derajatnya menjadi seorang artis yang baik. Jangan amanah gitu. Tidak hanya pemimpin yang amanah. Karena itu sudah amanah. Iya, harus amanah. Jadi pesan saya kepada teman-teman pada saat itu, janganlah berputus asa. Di balik semua itu ada hikmahnya. Ya. Baiklah pemirsa channel Lapoy Madura, saat ini kembali lagi saya ingatkan bahwa tolong di-subscribe barangkali teman-teman ya. Sebenarnya tidak ingin mengemis kepada teman-teman. Kalau ini komentarnya juga ditunggu di channel lapoymadura.com.
Kita kan di samping channel YouTube nanti kita juga punya website apoymadura.com, www.apoymadura.com. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga perbincangan ini, podcast ini bisa bermanfaat, terutama kepada diri kita sendiri, Bang Haji ya, juga kepada teman-teman yang lain. Syukur-syukur bisa bermanfaat kepada para generasi muda yang akan terjun ke dunia tarik suara, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh ya, sebelumnya ada barangkali ada pesan saya sebelum saya tutup kepada teman-teman musisi ya, seperti Mas Abe Labeng, ya, Kadir Gosal, Sadi Gosal ya, Sadi Gosal, juga Mas Dodi, juga Bang Umar Mardani ya, Umar Dani, ya, dan juga musisi-musisi yang lain, Dharma. Itu Dharma kalau main musisi yang benar ya. Jangan main acak-acakan. Salam dari saya. Saya rasa cukup. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus untuk Apoy Madura.